Kalian bisa bayangin nggak, friend? Kalau misalkan kalian udah proses untuk kerja di Korea, di mana proses untuk kerja di Korea ini prosesnya sangat panjang, friend ya. Udah harus ujian bersaing dengan puluhan ribu orang, terus medical nunggu lama ya kan, sampai akhirnya tiba di Korea. Sesampainya Korea dipulangin, friend. Udah pasti ini pengalaman yang sangat nggak mengenakan, friend ya. Welcome back to my one room, friend. Kisah ini dialami oleh temen gue saat berangkat ke Korea pada tahun 2023, friend. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, friend ya, supaya channel ini terus berkembang, friend. Karena subscribe itu gratis, friend. Jadi kalian jangan ragu-ragu buat tekan tombol subscribe, friend ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi awalnya teman saya ini melakukan proses untuk kerja di Korea itu seperti biasa, friend. Seperti pada umumnya, friend. Sebenarnya nggak kenal-kenal amat sama orang tersebut. Tapi karena memang kita satu prelim itu ini ya, preliminary training ya. Jadi kayak pembekalan gitu sebelum kita berangkat ke Korea. Itu satu angkatan prelim dan satu penerbangan. Jadi gue tahu cerita dia. Awalnya dia ikut ujian ya seperti pada umumnya, friend. Ikut ujian bersaing dengan puluhan ribu orang yang juga ikut ujian untuk kerja di Korea, friend. Nah, akhirnya lulus. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya lulus. Dan setelah lulus, melakukan sending data kayak ngirim lamaran gitulah. Nah, ngirim lamaran terus nunggu datanya diambil sama pihak HRD Korea, friend. Nah, setelah datanya diambil oleh pihak HRD Korea, kita medical segala macem ya, terus kita melakukan preliminary training. Nah, setelah prelim ini, friend, ada medical check up, friend. Medical check up itu dilakukan di salah satu rumah sakit di Jakarta, friend. Saya nggak spill rumah sakitnya ya. Nah, dalam medical check up tersebut, anak tersebut dinyatakan fit. Artinya tidak ada masalah dalam kesehatan, friend. Dan bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu pemberkasan. Nah, setelah melakukan medical check up, kemudian melakukan pemberkasan, dan kemudian dinyatakan fit, akhirnya tinggal nunggu jadwal terbang, friend. Nah, setelah menunggu sekian lama, mungkin sekitar 3 bulanan ya dari preliminary training. Nah, kita semua ini dapat jadwal terbang. Dan kebetulan kita dapat jadwal terbang di satu penerbangan yang sama, friend. Kemudian berangkatlah kita semua ke Jakarta, friend. Sebelum kita menuju ke hotel tempat kita persiapan untuk penerbangan, kita wajib medical check up lagi, friend. Nah, di situ kita medical check up di rumah sakit yang sama. Dan dinyatakan hasilnya fit. Dan kita bisa ngelanjutin proses penerbangan, friend. Setelah 3 hari menginap di hotel dan lupa ya 2 hari atau 3 hari gitu. Intinya menginap di hotel dan kita terbang gitu ke Korea, friend. Nah, sesampainya di Korea, friend, itu seperti biasa ya, di bandara dijemput gitu, terus kemudian kita ke yang namanya penampungan, friend. Nah, penampungan ini dari pihak Korea, friend ya, yang menyediakan. Jadi HRD Korea udah menyediakan beberapa gedung buat kita tidur di situ, dan ada satu gedung besar buat kita menerima pelajaran tentang Korea, tentang budaya Korea segala macam. Walaupun sebelumnya pas di preliminary training itu udah juga, friend. Tapi di sini kita dikasih pelajaran lagi yang lebih advance sama orang Korea langsung, friend. Jadi kayak adat budaya Korea, terus cara kerja yang benar seperti apa, cara ngangkat barang segala macam, friend ya. Nah, di sini kita belajar seperti biasa, malamnya tidur. Kemudian di hari kedua atau hari ketiga itu ada yang namanya medical check up lagi, friend. Nah, medical check up ini kadang ada yang baru datang langsung medical juga ya, tergantung gitu. Setelah melakukan medical check up, kalau di Korea ini hasilnya termasuknya sangat cepat, friend ya. Jadi keesokan harinya kita langsung dikasih tahu bahwa hasil medicalnya kita fit atau unfit. Nah, baik. Dalam pengumuman medical check up tersebut yang diumumin oleh salah satu anggota HRD Korea, friend. Orang Korea asli tentunya ya. Itu memanggil 2 orang anak untuk melakukan medical check up ulang, friend. Nah, medical check up ulangnya ini nggak dilakukan di tempat tersebut, friend. Melainkan di rumah sakit, friend.
Nah, 2 orang ini akhirnya melakukan medical check up di rumah sakit yang dituju, friend. Medical check up-nya pun lebih lengkap ya. Di situ katanya mereka melakukan yang namanya CT scan. Artinya lebih mendetail nih, friend. Mereka tentu panik kan. Takutnya ada penyakit yang emang nggak bisa membuat mereka kerja di Korea. Karena salah satu syarat kerja di Korea itu kita harus sehat secara jasmani dan rohani, friend. Kita nggak boleh ada penyakit-penyakit berbahaya atau penyakit menular, friend. Kayak misalkan TBC atau misalkan penyakit yang kronis-kronis itu nggak boleh lah. Sama buta warna juga nggak boleh, friend ya. Mereka melakukan medical check up dari siang sampai sore, kemudian sore mereka balik lagi ke tempat penampungan tersebut, friend. Dan mereka tampak seperti biasa, tapi mereka dengan wajah yang tegang karena ya pasti panik lah ya, takutnya mereka dikembalikan, friend. Sampai waktu sore tiba, ketika pelajaran di kelas sudah selesai, friend. Petugas dari HRD Korea tersebut mengumumkan bahwa semua dari kita itu dinyatakan fit dan dinyatakan boleh bekerja di Korea, friend. Di situ semua teman, semua orang-orang yang ada di ruang kelas itu bersorak gembira, friend. Karena akhirnya 2 teman kita yang menjalani medical check up ulang pun fit dan mereka bisa bekerja di Korea, friend. Kita semua udah happy, friend. Cuman ada satu momen yang bikin kita bertanya-tanya, friend. Kamu nanya. Ketika pembagian bus. Jadi gini, friend. Kan keesokan harinya kita akan dijemput oleh sajang atau bos kita ya. Orang yang mengambil kita. Itu untuk yang pekerja yang daerahnya sekitaran daerah situ, itu sajangnya langsung menjemput di situ. Tapi kalau misalkan pekerja yang dapat kerjaan daerahnya agak jauh gitu, kalau misalkan daerah tengah atau daerah bawah itu kan jauh ya, kayak Daegu, Busan itu kan jauh. Nah itu harus naik bis lagi untuk menuju ke tempat HRD cabang di daerah tengah atau daerah bawah tersebut, friend. Intinya ke tempat lain gitu ya. Bukan di situ karena pabriknya terlalu jauh. Nanti sajangnya jemput di cabang HRD di situ gitu. Kalian paham yang gue maksud ya? Nah, setelah pembagian bis, kebetulan orang anak tersebut kalau nggak salah dapat daerah tengah atau daerah bawah. Setelah pembagian bis, semua sudah dapat bis, friend. Ada satu anak yang nggak dapat bis. Dan anak tersebut anak yang ikut medical check up, friend. Di sesi tanya jawab, ada yang mau ditanyakan? Anak tersebut angkat tangan. Saya, Pak. Kenapa saya tidak dapat bis, Pak? Nah, kamu namanya siapa? Ini. Pabriknya dari mana? Ini. Oke. Daerah mana ya? Lupa aku. Daegu kalau nggak salah. Oke, untuk anak dari daerah ini yang naik bis nomor sekian, silahkan kumpul di depan. Jadi semua anak dari daerah tersebut itu kumpul di depan. Oke, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamu masuk bis ini ya gitu. Langsung dicatat, seolah dicatat gitu, friend. Nah, waktu itu udah tenang, dia terlihat tenang, friend. Tapi sebenarnya banyak dari kita itu udah worries, friend. Udah khawatir. Takutnya anak tersebut emang sebenarnya unfit, cuman bilangnya fit sama petugas supaya menghindari anak tersebut dari melarikan diri, friend. Akhirnya semua suruh pulang ke kamar masing-masing dan bersiap-siap mempersiapkan tasnya untuk dibawa besok pagi, packing ya, friend, supaya besok pagi dijemput bosnya itu kita udah siap gitu. Dan semua kita packing, setelah malam kita tidur. Jadi kita itu satu kamar itu kalau nggak salah dikasih 7 orang apa 5 orang gitu ya. 5 orang kalau nggak salah. Nah, kamar anak tersebut yang tadi nggak dapat bis itu sebelahan dengan kamar saya, friend. Tiba-tiba ketika semua orang tengah tertidur pulas, jam 4:30 pagi, friend, petugas dari HRD Korea datang bersama 2 petugas lain yang kemungkinan 2 petugas tersebut adalah orang imigrasi, friend. Dan mereka semua datang ke kamar sebelah gua itu, friend, dan mencari orang yang tadi siang nggak kebagian bus itu, friend. Kemudian di situ semua orang melihat dan diberitahu bahwa sebenarnya anak tersebut unfit dan tidak boleh berada di Korea, friend. Otomatis harus pulang ke Korea, friend. Semua teman-teman di situ benar-benar kaget dan benar-benar sedih, friend, karena perjuangannya nggak mudah untuk sampai di Korea.
Tapi sampai di Korea dia menderita sakit, kalau nggak salah waktu itu pneumonia atau apa ya, ya intinya penyakit yang berbahaya dan tidak di Korea tidak membolehkan. Akhirnya anak tersebut disuruh membawa koper dan salaman ya sama teman-teman yang lain. Kita semua benar-benar bingung ya Bren ya. Keadaannya waktu itu benar-benar dipenuhi dengan kesedihan Bren. Walaupun kita nggak kenal, walaupun kita nggak saudara, tapi kita semua merasakan kesedihan. Bagaimana kalau itu terjadi sama kita? Kalian bisa bayangin, dari rumah kita udah pamit, udah sedih ya kan, ninggalin orang tua, ninggalin anak. Proses yang udah lama banget, mungkin membutuhkan biaya yang nggak sedikit dan membutuhkan waktu yang nggak sedikit juga, friend. Sampai di Korea, dan sampai di Korea dipulangin. Yang jadi pertanyaan saya, friend, kalau di Korea unfit, kenapa proses di Indonesia tidak menyatakan unfit? Kenapa medical di Indonesia menyatakan fit? Di situ menjadi tanda tanya di setiap benak kita yang ada di situ, friend. Anak tersebut pun langsung dibawa ke bandara dan dikawal ya sama 3 orang, jadi sangat nggak mungkin kabur. Jadi teknisnya, friend, HRD Korea ini cerdas, friend. Kalau misalkan pas 1 hari sebelumnya itu dia bilang bahwa ada 1 anak yang unfit dan nggak boleh berada di Korea, otomatis dia harus nginep semalam di Korea. Itu ada peluang dia untuk melarikan diri, friend. Tapi mereka cerdas, friend. Berdasarkan pengalaman mungkin ya, dia bilang bahwa semuanya fit. Cuman kecolongan ketika pembagian bis. Ada 1 anak yang nggak dapat bis. Di situ kita udah ada feeling sebenarnya, friend. Tapi kita nggak berani berkata-kata karena takut menyinggung perasaan anak tersebut, friend. Nah, di sini kita sama sekali nggak nyalain pihak dari HRD Korea ya. Justru yang sangat kita sayangkan proses medikal di Indonesia. Harusnya kalau emang dari pertama unfit, anak tersebut nggak mungkin melanjutkan proses untuk ke Korea, friend. Kalau misalkan masih di Indo, itu masih oke lah. Banyak, friend, anak yang lagi proses terus unfit nggak melanjutkan prosesnya, itu banyak. Dan itu masih jauh lebih baik daripada udah fit, udah dinyatakan fit. Tapi sampai Korea dinyatakan unfit dan dipulangin. Itu lebih nyesek, friend. Itu lebih sakit lagi, friend. Jadi harapan kami semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi, friend ya. Tetap aja kita mau berusaha seperti apapun, jika Allah emang tidak menghendaki, emang rezeki kita belum di sini ya enggak, friend ya. Jadi kita harus tetap legowo menerima semua kejadian yang ada. Dan semoga untuk teman saya tersebut, kalau emang kamu nonton video ini, gue doain kamu dapat pekerjaan di Indonesia yang lebih layak, dapat rezeki yang nggak kalah berkahnya, nggak kalah besarnya dari rezeki yang ada di Korea. Kita semua waktu itu yang satu penerbangan benar-benar merasakan kesedihan walaupun kita nggak kenal gitu. Oke, gitu aja, friend ya, kisah hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran dan disclaimer dari setiap kisah yang saya ceritakan. Bahkan cerita kemarin yang tentang pengalaman pahit di Korea yang saya bagikan ke kalian ya, yang kalau misalnya kalian belum nonton, kalian boleh nonton videonya. Itu bener-bener nggak ada niat untuk menakut-nakuti kalian untuk proses Korea, enggak. Karena emang yang mengalami hal kayak gitu mungkin 1 orang dari 1 juta orang. Jadi probabilitasnya sangat kecil mengalami hal-hal pahit seperti itu. Jadi buat kalian yang emang mau proses ke Korea, tetap semangat, nggak usah putus asa, nggak usah takut, karena sebenarnya di Korea ini juga pekerjaannya nggak semengerikan itu. Tapi emang ya namanya orang kerja ada aja kan, nggak di Indonesia nggak di Korea, pasti ada aja apesnya, terkadang ada gitu, tapi emang nggak banyak gitu. Jadi nggak ada niat untuk menakut-nakuti sama sekali, hanya berbagi dan bertujuan semoga ini menjadi perhatian buat kita semua, bisa menjadi pelajaran buat kita semua, seperti itu, friend ya. Thank you buat kalian yang udah subscribe. Thank you juga buat kalian semua yang udah komen. Oke, friend, itu aja video kali ini. Gua Allegra, see you on the next video.